Ih, sebel deh kok. Pagi ini kan kita mau naik sepeda sama jalan pagi. Kok malah hujan? Iya ya Syah, tadi kita mau sepeda sama jalan pagi. Malah hujan, kita jadinya pakai jas hujan sama payung. Gak seru deh. Hai Riko, hai Syasya. Hai Lauseruli. Hai. Lauseruli apa kabar? Lauseruli baik, kalian apa kabar? Lauser, kami sedih soalnya nggak jadi sepedaan sama lari pagi. Wah, loh, jangan sedih dong. Kita harus tetap bersyukur. Dalam hujan pun Tuhan masih menyertai kita. Kita masih bisa bangun pagi, hirup udara pagi, bisa ketemu bersama-sama, ya kan? Oke Lauser. Yuk kita sapa teman-teman kita di rumah dulu yuk. Halo teman-teman. Bertemu kembali bersama Lauseruli Syasya dan Riko. dalam acara puji-pujian sekolah minggu Smile Heboh. Yuk adik-adik, sebelum memulai ibadah ini kita berdoa dulu yuk. Hari ini Syasya bakalan berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus, kami akan memulai renungan ini dan puji-pujian ini. Tuhan berkati kami yang ada di rumah dan berkati teman-teman juga yang ada di rumah. Berkati ke mereka yang sedang melakukan puji-pujian ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, tadi kan Lauseruli bilang kita harus bersyukur, bisa bangun pagi. Ayo kita sekarang pujikan lagu Aku Diberkati. Teman-teman di rumah nyanyi juga ya. Yuk berdiri semuanya. Musik. Diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam aku diberkati. Sekali lagi. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam aku diberkati. Riko, Syasya, kita ini beruntung sekali. Kita diberkati Tuhan setiap hari. Kita ini ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Iya Lause, tapi kata istimewa itu bukan dari orang loh Lause. Oh, Terus kata siapa dong? Kata Tuhan Yesus. betul sekali seperti dalam lagu Aku Istimewa. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Teman-teman di rumah pakai gerakan juga ya. Istimewa bukan karena katamu, istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatmu. Istimewa bukan karena katamu,
dalam hidup kita. Saat panas, saat hujan, saat sedih, saat senang, kasih Tuhan Yesus selalu mengalir. Mengalirnya seperti sungai. Yuk kita nyanyikan kasihnya seperti sungai. Nah adik-adik, masih ingat kan theme song kita bulan ini? Jaminan mulia. Betul sekali. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kita mau selalu ingat bahwa kasih Yesus itu selalu ada pada kita. Kita mau selalu lahir baru oleh Roh Kudus. Jaminan mulia yang padamu, Yesus Tuhanku menebusku. Ini ku jadi wali surga, lahir baru oleh Roh Kudus. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Menyerah penuh pada Tuhan. Menyerah penuh pada Tuhan. Hati dipenuhi kegiraman, malaikat dari surga mengatakan pada cinta. Dimasyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Adik-adik, Jumat Agung dan Paskah sekolah minggu akan dilakukan melalui Zoom meeting. Jumat Agung akan dilaksanakan pada tanggal 2 April jam 10 pagi, sedangkan Paskah akan dilakukan pada tanggal 4 April jam 4 sore sesuai dengan slide berikut. Jangan lupa juga minta tolong mama papa untuk kirimkan persembahan melalui QR code berikut ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.
Nah, pagi adik-adik, ketemu lagi dengan Lose pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih buat pagi ini. Kami berterima kasih untuk waktu kami boleh belajar firman Tuhan. Tolong Lose boleh menyampaikan, dimengerti tiap-tiap kami, menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang pernah melakukan pemilihan? Pemilihan ketua kelas, pemilihan jadi murid teladan ya. Nah, pemilihan itu kadang kita masukkan nama ya. Oh, ini yang benar milih ya. Dosi punya ini misalkan contohnya kertasnya banyak ya. Terus dosi pilih. Oh, yang menang siapa ya? Oh, David. Nah, kayak gitu ya. Nah, kita pilih. Oh, mungkin yang menang siapa? Oh, yang menang terus baca Silvi. Nah, kayak gitu ya. Wah, jadi menang. Nah, kalau kita melakukan pemilihan umum, kita nyoblos ya. Blos. Yang menang siapa? Kayak gitu ya. Nah, terakhir yang pemilihan yang mungkin kita tahu semuanya di Amerika ya. Siapa yang menang? Trump atau Biden? Biden ya, semua tahu ya. Nah, kayak gitu. Tapi di Alkitab ada nggak orang-orang yang Tuhan pilih? Oh, ada ya. Beberapa tokoh Tuhan tuh pilih. Dari banyak orang Tuhan itu pilih. Nah, tapi loh sehari ini akan bahas 2 tokoh yang Tuhan pilih, yaitu Abraham. Yuk kita baca sama-sama Kejadian 12 ayat 1 sampai yang keempat. Kejadian 12 ayat 1 sampai yang keempat. Kalau sudah ketemu, Lose bacakan. Kejadian 12 ayat 1 sampai yang keempat. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram ini orang yang dipilih Tuhan. Dari sekian banyak orang di muka bumi ini, Tuhan pilih Abram. Ya, ketika dia berumur 75 tahun, Tuhan mendatangi dia dan langsung berfirman. Firman-Nya apa? Pergilah dari negerimu. Kemana? Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Negerinya tahu nggak? Nggak tahu. Ya, nggak disebutkan negerinya itu negeri apa, nggak disebutkan. Di mana juga nggak dikasih tahu. Negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tetapi sebagai orang pilihan Tuhan, dia tahu apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti digenapi. Sehingga di ayat 4 kita melihat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram itu langsung ya pergi, ngikuti perintah Tuhan. Dia langsung pergi seperti yang difirmankan Tuhan. Luar biasa ya. Nah, yuk kita sama-sama lihat. Luar biasanya kayak apa lagi ya? Di Kejadian 15 ayat yang ke-5 dan ke-6. Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Itu janji Tuhan juga kepada Abraham. Sudah ketemu? Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, cobalah lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang ke-6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Hebat ya Abram ini. Tuhan bawa dia. Abram, coba kamu keluar. Lihat bintang-bintang di langit. Kau bisa hitung bintangnya? Nah, seperti itu juga nanti keturunanmu. Dan hebatnya Abram berkata loh dalam hatinya ya. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Abram ini orang yang luar biasa ya. Sehingga dia dikatakan bapak orang beriman. Kenapa ya? Karena Abraham ini Tuhan ngomong, Tuhan janji, dia tuh langsung percaya ya. Tadi disuruh pergi ke negeri yang akan ditunjukkan, gak tahu negerinya kayak apa. Dia pergi. Ketika dia ngomong tuh, Abraham lihat bintang di langit. Kau bisa hitung, keturunanmu akan banyak seperti itu. Abraham gak pikir sampai berhari-hari, berminggu-minggu ya. Dia langsung bilang, lalu percayalah Abraham. Saat itu Abraham belum punya anak ya.
Satu anak pun dia nggak punya, tapi keturunan akan seperti bintang di langit. Tapi dia percaya, dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai satu kebenaran. Nah itu loh orang yang Tuhan pilih ya. Orang Tuhan yang pilih, Tuhan janjikan. Dan Tuhan selalu menepati janjinya kepada orang-orang yang Tuhan pilih. Tokoh yang luar biasa yaitu Abraham. Nah tokoh yang kedua loh semua bahas adalah Musa. Nah semua pasti tahu ya cerita Musa ini. Wah pasti ingat kalau kita waktu kecil di sekolah minggu kita pasti ingat cerita Musa ini ya. Musa artinya diangkat dari air ya. Musa ini bayi yang dibuang terus diangkat ya, diselamatkan dan jadi seorang pemimpin yang luar biasa. Tuhan memilih Musa. Kok bisa tahu loh sih Tuhan itu milih Musa ya? Yuk kita sama-sama baca Keluaran 3 ayat 1 sampai yang ke-10. Keluaran 3 ayat 1 sampai yang ke-10. Ini ceritanya Musanya sudah besar ya. Kita baca sama-sama Keluaran 3 ayat 1 sampai yang ke-10. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Ayat yang kedua, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak itu dan berkata kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, jangan datang dekat-dekat, tinggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat yang ke-8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, menuntun mereka keluar dari negeri itu, suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Yewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ayat ke-10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah, Musa ini Tuhan pilih ya. Ketika Musa sudah pergi dari Firaun, mengembalakan kambing mertuanya, Tuhan itu memanggil dia, memilih Musa, ya, mendapat penglihatan ya. Dia lihat semak duri, ada apinya, tapi semaknya itu tidak terbakar. Tetapi Musa tuh mau lihat ya, diperiksa loh, ini kok bisa ya kayak gitu ya. Nah, ketika dia mau mendekat, Tuhan itu berkata, Musa, Musa. Tuhan tahu siapa yang dia panggil. Tuhan mengenal Musa dengan baik. Dan Tuhan tahu bahwa Musa telah siap untuk menjadi seorang pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sehingga dia bilang, aku telah mendengar semua seruan orang Israel. Mereka ditindas. Dan dia berkata, aku mengutus engkau untuk pergi membawa bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Hebat ya. Tuhan itu memilih Musa, menjanjikan Musa bahwa dia akan memimpin keluar dari tanah Mesir. Akhirnya keluar nggak benerannya? Keluar ya, meskipun dalam beberapa tulah kemudian yang terjadi, tetapi akhirnya bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa. Kalau kita lihat kisah hidup Musa, sepanjang hidupnya kita melihat bahwa tangan Tuhan itu selalu menyertai Musa. Ketika Musa mau menyeberang Laut Tebrau, di belakangnya tentara Firaun sudah mengejar dia. Wah, itu saat-saat yang menegangkan ya. Tetapi Musa percaya kepada siapa yang memilih dia, siapa yang menunjuk dia sebagai pemimpin untuk membawa bangsa yang besar
keluar dari tanah Mesir. Ketika depannya laut Tebrau, belakangnya Firaun, bangsa Israel semua sudah bingung, sudah mengeluh, sudah semuanya. Musa percaya bahwa Tuhan yang memilih dia, Tuhan yang menggenapi rencananya. Pernah nggak Tuhan tidak menggenapi rencananya? Tidak pernah. Tuhan yang memilih, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menepati. Adik-adik, setiap kita adalah orang yang dipilih Tuhan. Percaya enggak kita? Percaya enggak? Semua kita adik-adik juga dipilih Tuhan. Gak ada satupun bukan pilihan Tuhan. Ketika adik-adik memutuskan percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan memilih adik-adik menjadi anak Tuhan. Tuhan memilih Lose menjadi anak Tuhan. Loh, ya kan? Semua dipilih. Tuhan memilih siapa? Jesselyn juga sebagai anak Tuhan. Tuhan memilih Veroline juga sebagai anak Tuhan. Tuhan memilih setiap adik-adik dengar sebagai anak Tuhan. Tuhan mengenal kita enggak? Kenal ya. Seperti Tuhan memanggil Musa. Tuhan juga memanggil engkau, setiap adik-adik, dengan nama yang Tuhan tahu dan Tuhan mengenal. Tuhan memanggil, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi. Bos, sekarang kalau janji, Tuhan janji apa sama aku? Banyak ya janji Tuhan. Janji Tuhan ada di Alkitab. Masalahnya pernah nggak kita baca Alkitab sebagai janji Tuhan yang bicara buat kita? Nah, seringkali kita nggak baca ya. Seringkali kita lupa baca ya. Padahal banyak janji Tuhan sebagai kita orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan berjanji, aku tidak akan meninggalkan engkau. Percaya nggak itu? Percaya ya. Di saat-saat kita susah, di saat-saat kita mengalami banyak hal, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Janji itu Tuhan berikan kepada orang-orang pilihannya. Ada lagi nggak? Banyak ya. Kalau Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, adik percaya nggak itu? Percaya ya janji Tuhan ya. Tuhan berkata, akulah gembala yang baik ya. Kita buka sama-sama ya, Mazmur 23 ayat 1 ini. Ayat ini banyak dihafal orang ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, siapa yang khawatir, siapa yang bingung ya, Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Adik-adik, kalau kita sebagai orang yang dipilih Tuhan, kita patut bersyukur dari sekian banyak Tuhan memilih kita menjadi anak Tuhan, menjadi biji mata Tuhan, menjadi orang-orang yang Tuhan selamatkan. Nah, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, Tuhan memberikan janji setiap kita, dan janji itu pasti digenapi. Mari kita rajin membaca firman Tuhan sebagai janji Tuhan. Pegang firman Tuhan, karena firman Tuhan inilah yang menolong kita tahu janji Tuhan dan percaya bahwa Tuhan selalu menggenapi janjinya. Dari dulu Tuhan selalu menggenapi janjinya, sampai hari ini pun Tuhan yang sama, Tuhan yang memilih engkau dan saya, Tuhan yang juga menepati janjinya. Yuk semakin cinta Tuhan, semakin rajin membaca firman Tuhan, supaya kita tahu hidup kita adalah luar biasa. Tuhan pilih menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan janji-janji yang indah yang harus kita pegang dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih sebagai orang-orang yang Tuhan pilih. Terima kasih Engkau memilih kami menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan, tolong setiap kami semakin hari belajar mencintai firman Tuhan, belajar mengerti janji Tuhan, dan boleh memegang janji firman Tuhan dalam hidup kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hidup kami setiap kami Tuhan, jadikan kami hidup yang semakin mencintai Tuhan dan berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berterima kasih. Amin. God bless anak-anak.